Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini lagi geroncek di lapangan ya. Geroncek di lapangan dengan tema ya, sambil di motor. Dengan tema ya tadi lah, banyak yang terutama yang udah agak mampu ya, menyembunyikan aset-asetnya. Seperti ya, saya tanya apakah ibu punya lahan, jawabnya tidak. Padahal terang-terangan dari ketua kelompok bilang dia punya lahan pak, dia punya lahan, punya sawah, tapi mengaku tidak punya sawah, sehingga menyembunyikan aset-asetnya ya. Bulan puasa lagi berbohong dia ya. Jadi ya nggak jadi masalah sih bagi pendamping sosial kita mengecek atau mensurvei sesuai dengan apa ya kenyataannya, pengakuan dia gitu. Sesuai kenyataannya, pengakuan dia, nggak jadi masalah. Tapi ya kalau bisa ya jujur ya, soalnya kan bantuan itu akan lebih bermanfaat kepada yang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau dia udah mampu, ya udah perekonomiannya bagus, udah mampu lah ya, mohon untuk keluar ya, karena masih banyak yang tidak mampu. Memang ada, setelah saya cross-check, memang kebanyakan sih orang yang layak ya, masih layak dapat bantuan. Tapi ada 1, 2, 3 lah yang rumahnya udah bagus, penghasilannya bagus gitu ya. Bahkan ya udah kategori mampu, udah punya sawah banyak, tapi berbohong. Ya mau gimana lagi, kenyataannya seperti itu ya. Luar biasa, yang penting saya udah melaksanakan tugas. Ya gak apa-apa lah urusan orang tersebut, soalnya nanti kalau dia udah mampu, udah kaya, masih dapat bantuan, ya pertanggungjawabannya ya di akhirat nanti. Bener gak? Bener apa benar? Ya udah, yang penting saya udah sesuai dengan harus jaga kesehatan nih. Saya ini cukup, hari ini cukup sampai jam segini, mau istirahat, saya kondisinya lagi puasa. Sekarang lagi menuju ke PPKH ya, PPKH kecamatan, menuju ke PPKH kecamatan. Lainnya jaga kesehatan, yang harus jaga kesehatan. Kalau tidak nanti tumbang, tidak akan bisa capai target drone check. Semangat. Ini udah hampir jam berapa? Jam 1 lebih ya. Hampir jam 1 lebih. Luar biasa. Cek bulan puasa lagi. Ini daerah yang akan mapping saya di Geroncek, daerah Kampung Cipeje. Tapi sekarang pulang dulu, ke ada 4
dua daerah di sini. Ini daerah sini masih daerah dampingan. Ada yang anak digeroncek ya, ada beberapa yang di Cipuji ada beberapa. Aduh, ini ngomongnya juga udah balelol. Udah mungkin udah capek ya. Dari jam 7 lebih berangkat, nyampe jam 8 kurang langsung gaskeun. Sampai sekarang baru beres sekitar berapa ya, 15 17-an, 15 lebih yang digeroncek. Luar biasa. Yang penting kita jaga kesehatan, atur ritme, atur strategi, atur mapping ya. Dan tadi saya menemukan ya, yang digeroncek itu yang sudah tidak dapat bantuan ya, bantuan PKH dan BPNT ya, ada beberapa orang. Dia memang mengadu, saya belum dapat bantuan udah lama, tergeroncek lagi ya. Tidak menutup kemungkinan kalau udah tergeroncek ya bisa jadi kalau ada kuotanya bisa jadi dapat bantuan ya. Kalau memang kondisinya keadaan rumahnya atau masuk ke kriteria 14 kriteria kemiskinan bisa jadi ya dapat bantuan. Tapi kalau rumahnya bagus ya, banyak asetnya ya, nanti nolak gitu, pasti akan otomatis by system. Soalnya di aplikasi tersebut memang ada foto ya, foto depan, foto rumah menyeluruh, foto dalam rumah, dan kakak ya. Jadi memang jelas nanti kalau kelihatan dari pusat rumahnya bagus, bisa jadi tidak menutup kemungkinan dia akan dapat bantuan lagi ya, karena memang sudah mampu kategorinya. Kalau misalkan kondisinya masih belum dapat bantuan atau yang kondisi rumahnya biasa gitu ya, biasa ya, tidak ya kurang layak kalau dapat bantuan ya, tidak menutup kemungkinan akan lanjut gitu ya, lanjut bantuannya ya. Yang pasti sih tidak ada yang bisa memastikan ya, karena memang dari pusat semuanya penilaiannya dari pusat, aplikasinya, sistemnya, pengolahannya dari pusat. Kita selaku pendamping sosial hanya mengecek, mencocokkan aja, verifikasi validasi, oh ini ada orangnya, oh ini dianya seperti ini, asetnya seperti ini, rumahnya seperti itu. Itu aja tugas pendamping sosial, yang nanti yang sertifikatnya itu ya dari pusat ya, pendamping sosial. Oke. Saya udah bisa balas pertanyaannya. Ini lagi di motor ya, Kasapa ya. Di motor pegang HP satu lagi lem gitu ya. Nanti kalau udah nyampe kantor saya akan balas pertanyaannya Kasapa ya. Ini keren aja gitu ya, live sambil mau pulang ke PPKH. Di sini sebenarnya ada nih di villa yang dulu yang untuk korban gempa bumi, ada 2 orang, cuman kondisi kayaknya besok lagi aja. Kondisinya udah tidak memungkinkan, udah lemas, masih puasa. Sekarang istirahat, takutnya nanti kalau tumbang tidak bisa menyelesaikan tugas goncek. Lebih baik pulang aja dulu ke sekre ya, ke PPKH kecamatan. Di sana nanti saya akan balas komen ya. Terima kasih yang sudah bergabung melihat live saya.
luar biasa panas, juga sampai lebih panas. Kondisi yang lagi puasa, keren, tetap semangat lah ya kalau puasa. Gerencok terus ya, salah ngomongnya udah tidak sesuai dengan perkataan sama otak nih. Check yang benar ada check ya, atau survei verifikasi lapangan lah itu sebenarnya mah. Panas. Sip bahasa Indonesia. Ya, coba akan jawab dulu ya, berhenti dulu sejenak. Kasapa jarak, maaf bukannya kalau dicek dari pajaknya seharusnya ke direksi ya, aset-asetnya atau dari nomor NIK misalnya. Ya Kak, untuk kedepannya memang dari Kementerian Sosial itu sudah terintegrasi ya, Kasapa sudah terintegrasi dengan pemerintah daerah atau lembaga-lembaga lainnya. Nanti kemungkinannya memang benar ya kata Bapak Menteri, DTSN, data tunggal sosial ekonomi itu akan tepat sasaran. Kenapa? Karena nanti tidak akan bisa menyembunyikan asetnya kayak seperti motor misalkan, sawah, kebun gitu kan. Kalau atas nama dia, NIK-nya sama, ternyata dia punya dapat bantuan, nanti bantuannya akan di-OP ya, otomatis ke basis sistem kayak itu. Jawabannya Kasapa ya, Kasapa Jara ya, itu jawabannya. Jadi nanti kedepannya nanti pasti semua terintegrasi dan pajak apapun lah ya yang menyangkut aset atau ya aset keluarga tersebut, kalau kedeteksi ya akan tetap akan by sistem keluar atau di off nanti sama sistem. Ya kalau misalkan untuk kedepannya seperti itu ya, misal contohnya kayak yang udah kerja di pabrik dapat gaji UMR, BPJS ketenagakerjaannya ada, itu otomatis Kak ya untuk Kasapa Jara itu ya. Untuk kedepannya ya, makanya nanti DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional, memang pasti akan tepat sasaran karena nanti akan terintegrasi dengan lembaga-lembaga lainnya, pajak mungkin banyak lah, pajak tanah, pajak motor, banyak lah. Misalkan yang motor dapat, yang punya motor 30 juta lebih misalkan ya, standarnya itu udah hilang nanti. Seperti itu jawabannya ya. Nanti memang menerangkan kalau yang mampu itu pasti akan terdeteksi. Kalau nanti sudah mampu, yang punya aset banyak, motor, kebun, sawah, berapa hektar gitu ya, nanti bisa terdeteksi ya, tidak by sistem itu. Jadi nanti memang benar-benar pada masyarakat, makanya nanti adanya desil ya. Desil itu ya tingkatan sosial ekonomi ya. Desil sosial ekonomi berarti yang paling bawah masyarakat ekstrim ya. Makanya DTSN itu diambil dari tiga sumber data. Yang pertama data DTKS ya, yang ada di desa. Yang kedua Regsosek ya, registrasi sosial ekonomi. Yang ketiga P3KE ya, masyarakat miskin itu ya. Jadi ada desil-desilnya. Jadi setelah kali bisa jadi nanti yang
desil 4 ke atas atau ya tingkatannya ke keluarga sejahtera. Nah kalau yang dapat bantuan PKH itu masih ada di keluarga prasejahtera dan keluarga masyarakat miskin. Ya seperti itu ya penjelasannya ya. Ya berarti sekarang pasti ya adil lah ya, pasti adil, udah memang benar tepat sasarannya nanti ke depannya, benar-benar tepat sasaran dan itu akan diberikan kepada keluarga yang tidak mampu. Oke, tadi pengalaman tadi ground check tadi, setelah di ground check ada yang KPM yang baru didata ya, belum dapat bantuan apapun ada tadi. Nah, berarti nanti itu kenapa bisa seperti itu, kemungkinan itu adalah daftar keluarga tunggu ya, penambahan atau pengajuan baru, sehingga nanti itu di ground check, udah di ground check dan nanti itu harus masuk, kemungkinan masuk ke data DTSN ya. Dan kalau udah masuk data DTSN ada kuotanya ya, bisa jadi kalau ada komponen, misalkan komponen untuk PKH atau beras masuk kriterianya, ada kuotanya ya, bisa jadi dapat bantuan ya, genapkan 10 juta atau 18,8 juta ya untuk PPNT, bisa jadi. Ada juga tadi yang KPM, dia udah pernah menerima PKH tapi udah 3 tahun tidak dapat lagi, tidak dapat bantuan, udah 3 tahunan. Itu ya akhirnya aja kurang cek juga tadi ada. Luar biasa panas nih sebelum nyampe ke PPKM. Ternyata ada teman bukan ya, kirain ternyata itu dosen. Oke, ground check hari ini saya akan cukup sampai jam 2-an lah ya, 2-an ini, karena harus jaga kesehatan biar tidak sakit ya, biar nanti Sabtu Minggu digaskan lagi, biar deten ground checknya selesai tuntas dan tuntas ya. Ya bisa jadi sih nanti perpanjang untuk deten ininya, bisa jadi ya, tapi ya nggak apa-apalah, harus sebelum itu ya tuntaskan aja kalau bisa, kalau enggak ya gimana lagi, waktunya mepet ya. Ya Allah panas, terik matahari berterang kayak gini. Untuk tadi pagi-pagi, awalnya pagi-pagi, jadi lumayan agak banyak. Untuk hari ini lumayan agak banyak digocek. Kalau kemarin sedikit, karena kondisinya mendung, hujan, gerimis, dan aplikasinya kondisi yang kemarin aplikasinya error ya. Aplikasinya error, cuma bisa nge-save kendalanya, aplikasi fotonya error. Sehingga kemarin ya sebelum jam 12 itu udah pulang karena kondisi aplikasinya. Untuk saat ini aplikasi itu survei
masih lancar ya. Yang saya lancar ya, bagus. Kemarin belum bisa disempat. Biasanya saya itu kalau kondisinya agak sehat, sehat, biasanya saya berangkat sore ya, karena kan ini kondisinya benar-benar lemas sekali, kurang memungkinkan. Akhirnya saya istirahat di sekre atau di PPKH kecamatan ya. Aduh, luar biasa panasnya, matahari bisa kelihatan mataharinya. Nah, alhamdulillah nih ada di bawah pohon, jalannya agak teduh ya. Ya Allah, Rob, kuatkanlah. Ini langsung kalau udah nyampe sekretariat langsung sholat dulu kayaknya ya, sholat dulu istirahat. Nanti kalau memungkinkan saya akan live lagi ya, atau ada yang ditanyakan masalah cek ya, masalah yang sekarang di lapangan bisa jadi ya, boleh, atau bantuan-bantuan lainnya ya. Karena yang sekarang media sosial itu full cek alhamdulillah nih masih ada agak teduh-teduhnya nih, lumayan kalau dari panas. Ya. Cek. Kita lagi nyampe sekre ya, sekitar 3 menitan lagi ya, sekitar.
Udah nyampe sekre. Panas. Assalamualaikum. Groncek. Aduh, ini udah panjang ya. Alhamdulillah ya Allah, udah. Kok sehat kok? Alhamdulillah baru nyampe sekre ya. Nggak ada yang komen lagi ya. Tadi udah dijawab ya Kak Safa Jahra ya. Maaf bukannya kalau dicek dari pajaknya. Ya tadi udah dijawab. Ada. Alhamdulillah. Dari lapangan. Mungkin saya akan salat dulu ya, sholat dulu duhur ya, istirahat. Mungkin itu perjalanan saya tadi dari pagi beroncek dan sekarang dari pagi jam 7 lebih udah OTW nyampe lapangan jam 8, jalan kaki dari jam 8 sampai jam 2 itu kesana kemari ya. Dan akhirnya tadi ada perjalanan dari sini dari lapangan ke PPKH ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat. Beroncek harus tuntas walaupun ya seperti